Halo penggemar anime Tobrut, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat ya, walaupun masih saja belum mendapatkan anak yang ke-26. Nah jadi di video kali ini, Mimin bersepakatan untuk upload video anime lain yang berjudul Fugushoku Kantaeshi Gajitsu Saikyu Datta. Anime yang diperankan karakter bernama Ein, yang dimana Ein ini memiliki kemampuan Kantaeshi atau bisa disebut sebagai penilaian. Kemampuan yang ia miliki kerap kali mendapatkan perlakuan kurang mengenakan oleh seseorang. Namun pada suatu hari Ein yang berada di dalam hidup dan mati pun bertemu dengan sosok roh spek bidadari berbodi Tobrut bernama Yuri. Ya, Yuri adalah sosok roh dari pohon Yggdrasil, yang dimana pohon Yggdrasil adalah pohon yang bisa menciptakan mana atau kekuatan seseorang. Selain Yuri, Ein juga bertemu dengan Ursula, yang merupakan pelindung dari si Tobrut Yuri. Hingga di saat pertemuannya dengan sosok roh, ternyata hidup Ein kini telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Gimana kelanjutan ceritanya? Yuk saksikan terus videonya di channel Zero Anime. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berawal dengan diperlihatkannya salah satu petualang bernama Zoid, yang dimana sekarang ia sedang melawan seekor tikus berukuran super besar. Ia juga ditemani oleh pasangannya bernama Jolena yang sedang mencoba mengeluarkan sihir kekuatannya. Dan ketika Zoid berhasil menebas tikus tersebut, di momen itulah si Tobrut Jolena langsung mencoba sihir kekuatannya yang berasal dari salah satu tongkat sihirnya, kemudian langsung memancarkannya ke arah si tikus. Alhasil terbakarlah si tikus, sampai membuat tikus tersebut begitu kesakitan hingga mengeluarkan desahan yang berutal. Setelah mereka berhasil mengalahkan si tikus, pada saat itulah si Zoid memanggil Ein dengan tujuan menyuruhnya untuk melakukan pekerjaannya. Ya, Ein adalah anggota dari sebuah party yang memiliki kemampuan Kantaeshi, atau bisa disebut sebagai penilaian, yang merupakan sebuah skill paling lemah dan tak berguna. Di dalam partinya, ia kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari beberapa orang, bahkan si Zoid dan Jolena. Meskipun begitu, ia tetap saja melakukan pekerjaan, karena baginya skill dapat diasah untuk memperoleh penghasilan, dan pekerjaan ia anggap sebagai generasi hingga masa hidupnya. Bahkan, pekerjaan itu dibagi menjadi 3 tingkat bernama kelas langka, kelas tinggi, dan kelas rendah. Di sini dijelaskan bahwa kelas langka adalah kelas yang dimana menjadi kelas tertinggi, dengan terdiri dari pedagang kaya dan ahli strategi, tapi kelas langka hanya terdiri dari beberapa orang saja. Dan kelas tinggi berupa kelas yang dimana tempatnya si Zoid dan Jolena berada dengan terdiri dari pemain pedang dan penyihir. Dengan kata lain, mereka adalah para petarung. Kemudian kelas yang paling rendah, yang dimana kelas rendah berisi dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bertarung, layaknya seperti petani atau penilai. Singkat cerita, pada saat Ein langsung mencoba menilai mayat kulis si tikus, namun ia mendapatkan kelengkapan dengan huruf F, yang dimana huruf F adalah peringkat terendah. Akan tetapi ketika ia menilai gigi si tikus, ya pada saat itulah ia mendapatkan penilaian kalau gigi si tikus memiliki peringkat D, yang dapat ia digunakan sebagai senjata atau alat pertanian. Namun ketika ia sudah mencoba melepas gigi si tikus hingga bisa menyadari dengan kerasnya gigi tikus, ia pun langsung meminta bantuan ke Zoid. Akan tetapi lalu saat Zoid sedang berdiri di hadapannya, tiba-tiba dirinya langsung ditendang, yang membuat dirinya terpental ke belakang. Hingga pada saat itu juga, keluarlah perkataan si Tobrut Jolena, namun dengan menyuruh dirinya untuk berterima kasih kepada Zoid. Lalu saat ia tampak begitu lengah, hingga langsung mengucapkan kata maaf, dan menyadari kalau dunianya yang tidak adil, di momen itulah ia kembali mencoba melepas gigi si tikus. Namun siapa sangka, bahkan saat Ein memasukkan tangannya saja ke dalam mulut mayat si tikus, keluarlah perkataan sombongnya lagi. Tepat ketika Ein berhasil mengambil gigi si tikus, lagi-lagi keluarlah perkataan dari Zoid, namun dengan memberitahukan mengenai dirinya yang membiarkan Ein masuk ke kelompoknya hanyalah karena dirinya tidak ingin memasukkan mayat atau bangkai monster ke dalam kantong sihirnya.
Lalu ketika mereka berdua meninggalkan Ein sendirian, di momen itulah Ein begitu sedih sambil bergumam di dalam benaknya. Aku hanya bisa mengais-ngais sampah atau apapun hanya untuk bertahan hidup di dunia ini. Selang beberapa menit ketika mereka sedang mengarah keluar dari tempat tersebut, namun ya di momen itulah si Zoid melihat bangkai monster Hellhound yang bahkan langsung menyuruh si Ein untuk mengumpulkan material-material yang berada di mayat monster Hellhound. Akan tetapi ketika Ein mencoba menjelaskan bahwa menurut Guild Monster Hellhound seharusnya tidak berada di ruang bawah tanah, lagi-lagi dirinya mendapatkan perlakuan kasar sampai membuat dirinya begitu kembali lengah. Kemudian saat Ein mencoba menilai bangkai monster Hellhound, ia pun diberitahukan sistem kalau kelangkaan material monster Hellhound adalah taring yang bisa membuat pisau berkualitas tinggi dan tajam namun. Ya di momen itulah ekspresi wajahnya seketika berubah karena menyadari dengan adanya sesuatu yang tidak beres. Bahkan ia juga sempat memberitahukan Zoid mengenai jalur yang mereka lewati adalah jalur satu arah atau dibilang mereka mengarah ke tempat lain. Tapi dengan bersikerasnya, mereka berdua pun melangkahkan kakinya ke depan hingga pada saat itulah Zoid memecat Ein. Bahkan ia juga memberitahukan kalau Ein tidak pantas untuk mendapatkan uang yang akan ia peroleh. Ein yang terlihat begitu sedih sambil mengingat yang dimana dirinya sedang melamar pekerjaan ke kelompok lain, namun kelompok Zoid dan Jolena sajalah yang menerimanya. Dan dengan terpaksa ia pun harus mengikuti si Zoid. Singkat cerita, setelah memasuki ruangan bawah tanah, tiba-tiba mereka tampak begitu senang karena melihat bangkai-bangkai beberapa mayat monster Hellhound yang Zoid anggap seperti menemukan tambang emas. Namun tidak dengan Ein yang kembali menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tak beres di tempat tersebut. Bahkan, ia juga sempat menanyakan dengan siapakah yang membunuh para monster Hellhound sebanyak itu. Dan jika petualang seperti mereka, kenapa mereka tak mengumpulkan materialnya? Namun setelah mengatakan itu tiba-tiba, ya pada saat itulah terlihatnya dengan sekumpulan monster Hellhound lain yang membuat Ein bisa menyadari soal mayat yang telah mereka temukan. Ternyata berasal dari kelompok lain yang saling bertarung satu sama lain. Hingga pada saat itulah mereka begitu panik sambil berpikir dengan apa yang akan mereka lakukan. Karena jika mereka juga bertindak menyerang, kemungkinan besar tak ada cara untuk menang. Namun siapa sangka Ein yang mendengar hal tersebut tentu langsung dikejutkan hingga bertanya-tanya dengan apa yang dikatakan oleh Zoid. Dan tepat pada itulah Tobrut Jolena langsung mengeluarkan sihir mantra kekuatan bernama Paralyze yang bisa membuat si Ein tersentrum sambil menahan rasa sakitnya. Kemudian saat Tobrut Jolena memberitahukan Zoid mengenai mantra sihirnya yang tak bisa bertahan terlalu lama, maka dari itu Zoid pun langsung bertindak memanggil sekumpulan monster Hellhound yang bahkan langsung menyuruh mereka untuk memakan si Ein. Hingga pada saat itulah Zoid bersama si Tobrut Jolena meninggalkan si Ein sendirian dengan terjadinya sebuah momen. Tepat ketika si Ein menyadari kalau rasa sakit membuat kelumpuhan tangannya hilang, pada saat itu juga ia pun mengambil sebuah batu yang bahkan langsung bergerak untuk menyerang monster Hellhound. Kemudian, ia lanjutkan dengan melemparkan sebuah buah apel ke monster Hellhound yang membuat dirinya mempunyai kesempatan untuk kabur. Tapi, ya di saat itulah ia melihat pintu keluarnya terblokir karena ulah Zoid dan Tobrut Jolena. Namun setelah ia melihat sebuah lorong, tentu dengan terpaksa dirinya harus melewatinya, tapi ternyata yang ia lewati adalah jalan buntu, yang dimana jalan tersebut memiliki lubang dalam yang sangat mengerikan. Tapi ketika ia mendengar suara desahan dari monster Hellhound dan berpikir jika dirinya kembali ke sana, kemungkinan besar monster Hellhound memakannya sampai mati. Dan jika dirinya berjalan maju juga akan mati. Menyadari hal tersebut dengan ekspresi yang begitu sedih, ia pun memilih untuk jatuh mati sambil berjalan dan berkata-kata, "Ternyata aku terlahir sebagai penilai yang tak beruntung. Aku ingin besar dari hal itu dan menjadi petualang untuk bertahan hidup. Tapi pada akhirnya Zogde terus mempermainkanku dan membuatku menundukkan kepala hanya untuk dibuang.
Aku tak bisa melawan, karena aku hanyalah penilai yang tak berguna. Apa yang bisa kulakukan? Apa tak ada yang bisa kulakukan? Tidak, semua ini karena aku menyalahkan pekerjaanku dan melarikan diri. Aku membuat batasan seenakku, bahkan tanpa mencoba apapun. Sudah terlalu lambat untuk menyesal sekarang. Kelemahanku yang menghalangiku. Namun beberapa menit kemudian, setelah ia jatuh dalam keadaan pingsan di tempat air surga, ya terlihatlah dengan sosok gadis cantik berbaju putih yang mempunyai bodi mempesona yang sedang berjalan ke arah si Ein. Hingga pada saat itu, juga terjadilah sebuah kisah momen romantis yang membuat Mimin senyum-senyum sendiri. Dan selang beberapa detik setelah Ein membuka matanya, ia pun bisa melihat dengan adanya sosok gadis cantik yang sedang berada di depannya. Namun, tepat ketika ia menyadari mengenai dirinya yang masih hidup dan luka-lukanya yang sudah sembuh dengan ekspresi yang begitu kaget, jatuhlah tetesan air kepadanya yang membuat dirinya langsung menilai air tersebut. Alhasil, terkejutlah dirinya karena telah mengetahui kalau tetesan air itu adalah air dari pohon Yggdrasil yang mempunyai ramuan penyembuhan semua luka dan penyakit secara instan. Lalu ketika ia menilai pohon raksasa itu, ternyata benar pohon tersebut adalah pohon Yggdrasil yang berupa pohon suci menghasilkan mana tak terbatas, dan pohon Yggdrasil juga dapat tumbuh tanpa sinar matahari. Menyadari hal itu dengan ekspresi wajah yang begitu kaget, hingga tak percaya kalau pohon Yggdrasil memang ada, kita pun juga diberitahukan bahwa dahulu kala ada pohon Yggdrasil yang tumbuh di dunia. Bahkan, pohon Yggdrasil memiliki energi yang bisa digunakan oleh mereka, dengan hasil mereka mendapatkan mana yang berada di dalam tubuh. Dalam kata lain, pohon Yggdrasil adalah pohon yang memiliki mana dan diproduksi. Namun pohon Yggdrasil dikatakan telah lama layu dan tidak ada lagi. Meskipun telah menghilang, entah bagaimana caranya mana manusia masih tetap ada. Para ahli juga menyimpulkan bahwa mungkin ada Yggdrasil lainnya. Oleh karena itu, pencarian berkala besar dilakukan. Tapi, dimanapun mereka mencari di permukaan, pohon Yggdrasil tetap saja mereka bisa menemukannya. Dan menurut Ein, tentu saja para ahli tak bisa menemukan pohon Yggdrasil karena tak ada yang menyangka bahwa pohon Yggdrasil masih berada di dalam ruangan bawah tanah yang bahkan berada di bagian yang paling dalam. Namun tepat ketika ia memegang pohon Yggdrasil sambil mengucapkan rasa terima kasihnya, tiba-tiba lalu saat ia menyadari kalau tempat tersebut begitu tenang, layaknya seperti di surga, dan tak ada tanda-tanda monster yang bahkan sampai bertanya-tanya dengan apa yang akan dilakukan. Pada saat itulah ia mengambil risiko untuk mencoba melarikan diri atau keluar dari tempat tersebut. Hingga di saat ia kembali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pohon Yggdrasil. Di momen itulah Ein membuat gadis Tobrut itu begitu tersentuh seakan-akan sedang jatuh cinta. Singkatnya, ketika ia sudah berada tepat di depan pintu keluar sambil berpikir bahwa tempat tersebut tidak ada di peta, ia pun juga bisa menyadari kalau tempat itu juga mungkin saja tidak diketahui oleh seseorang atau guild. Bahkan, saat ia mengingat betapa mengerikannya monster Hellhound yang mengerumuninya pada saat itu, sambil mengambil sebuah batu dengan tampang yang begitu yakin, ia pun langsung berjalan maju. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika ia sudah sampai di pertengahan. Pada saat itu, tiba-tiba terpotonglah salah satu telinganya, yang membuat dirinya begitu kesakitan. Lalu saat ia menodongkan tangannya ke depan, terpotonglah kedua jari tangannya, hingga membuatnya begitu sakit, yang bahkan sampai mengeluarkan kata desahan yang berutal. Kemudian, saat ia mencoba menilai yang mengarah ke depan, terlihatlah dengan adanya sosok monster bernama Iblis Labirin peringkat S, yang mempunyai serangan rendah, tapi memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ia yang telah menyadari hal tersebut. Pada saat itulah monster labirin itu tiba-tiba kembali bergerak melancarkan serangan brutalnya dengan hasil seketika membuat seluruh badan Ein terluka dan terbaring lemas sambil menahan rasa sakit. Bahkan ketika ia kembali menyadari mengenai dirinya yang tidak mempunyai kekuatan hingga berniat untuk lari dan monster labirin yang kembali melancarkan serangan tebasan senjatanya, namun
Dengan ekspresi yang begitu dikejutkan, ia pun langsung menilai monster yang telah membunuh monster labirin. Siapa sangka ternyata monster tersebut adalah monster Death Bear atau beruang raksasa peringkat S yang dikenal karena lengannya yang kuat dan cakarannya yang tajam. Bahkan dengan satu serangan pukulannya saja bisa membuat serangan fatal dan dapat menghancurkan barang-barang keras seperti batu-batu besar. Hingga pada saat itulah monster Death Bear langsung melancarkan serangan cakarannya yang membuat muka sampai mata si Ein seketika terbelah dan mengeluarkan percikan darah dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ketika ia tertunduk sambil melangkah untuk melarikan diri, pada saat itulah si monster beruang meremas tubuhnya yang membuat Ein begitu kesakitan sampai memuntahkan darah yang keluar dari mulutnya. Tapi, hal yang tak terduga terjadi ketika monster beruang itu ingin memakan Ein. Ya, pada saat itu, datanglah sosok manusia seperti penyihir yang berhasil menebas leher monster si beruang sambil mengatakan, "Aku di sini hanya karena dia mohon padaku. Itu sebabnya aku membantu manusia biasa sepertimu." Dan singkat cerita, tiba-tiba Ein sudah kembali terdampar di tempat pohon Yggdrasil, yang bahkan dengan luka sampai matanya seketika sudah disembuhkan seperti sebelumnya. Kemudian saat ia telah menyadari hal tersebut, sambil mencoba membangunkan diri, di momen itulah ia melihat dengan sosok gadis spek bidadari di hadapannya, yang mempunyai bodi Tobrut gunung besar, mengkilat sambil memegang secangkir teh, yang bahkan memiliki wajah imut yang terlihat sangat cantik. Ia yang melihat gadis bidadari yang sedang berada di hadapannya dengan ekspresi wajah yang begitu melongo, tentu dibuat langsung bergumam. Dia sangat cantik, seperti sesuatu yang berasal dari negeri dongeng. Dia seperti peri. Namun bertepatan dengan momen itu juga, ketika Ein menatap sang gadis bidadari itu, datanglah sosok nenek tua di sampingnya, yang bahkan langsung memberitahukan mengenai Yurilah yang telah menyeduhkan teh untuknya. Maka dari itu, ia pun menyuruh si Ein untuk meminumnya, namun dengan segala rasa syukur yang Ein miliki untuk dunia. Hingga pada saat itulah, dengan ekspresi yang begitu gugup, gadis itu pun menodongkan secangkir teh yang ia buat kepada Ein. Tapi ketika Ein menanyakan dengan mengatakan, "Kalian berdua siapa?" Tiba-tiba dirinya langsung dicaplok oleh nenek tua itu. Kemudian langsung menyuruhnya untuk meminum teh yang telah dibuat oleh gadis tersebut. Dan setelah ia merasakan legakan teh pertama buatan dari gadis Tobrut bidadari, berubahlah ekspresi wajahnya menjadi begitu arogan, dikarenakan merasakan dengan adanya rasa yang begitu manis dari teh tersebut. Singkat cerita, ketika ia telah mengetahui kalau mereka berdualah yang telah menyelamatkan nyawanya, hingga sudah mengetahui dengan nama mereka yang bernama Yuri dan Ursula. Pada saat itulah Ursula memberitahukan mengenai Yurilah yang memohon kepadanya agar bisa menyelamatkannya. Maka dari itu Ursula pun juga menyuruhnya untuk kembali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yuri dengan segenap jiwa dan raga yang ia miliki. Sampaikanlah rasa syukur yang lebih dalam dari lautan dan lebih tinggi dari gunung. Ia yang mendengar ocehan tersebut tentu langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Yuri. Namun tiba-tiba, ya tersaltinglah si Yuri yang seakan-akan ia sedang jatuh cinta kepada Ein. Tapi tepat pada saat itu juga, datanglah serangan tendangan dari Ursula sambil menyuruh si Ein agar jangan memanggil putrinya dengan nama sembarangan. Kemudian, ketika Yuri mengatakan ibu kepada Ursula, hingga langsung memberitahukan bahwa dirinya sangat senang ketika seseorang memanggil namanya, di momen itulah si Ein telah menyadari kalau Ursula adalah ibu dari si Tobrut Yuri. Bahkan Ursula juga memberitahukan kalau dirinya lah yang menjadi salah satu penjaga dari pohon Yggdrasil. Ia juga menyatakan bahwa pohon Yggdrasil berjumlah ada 9 di dunia, dan masing-masing dari mereka memiliki penjaga untuk mengamati dan melindungi Yggdrasil. Mereka juga melindungi pohon Yggdrasil dari ancaman luar. Bisa disebut mereka adalah para penjaga. Lalu saat Ein bertanya apakah Ursula tinggal di tempat tersebut, Ursula pun menjawab, "Benar, aku telah hidup di akar tanah ini sejak anak Tobrut ini berakar di sini." Mendengar hal itu, ia pun kembali menanyakan, namun soal Yuri apakah manusia atau bukan, Ursula pun juga kembali menjelaskan bahwa Yuri adalah pohon Yggdrasil, yang bisa disebut Yuri adalah roh dari pohon Yggdrasil. Ia yang telah menyadari hal tersebut tentu langsung mencoba menatap si Tobrut Yurinamu. Ketika ia mengatakan, tak heran dia begitu cantik. Lagi-lagi saltinglah si Yuri.
yang membuat Ursula kembali menendangnya sambil memperingatinya agar jangan coba-coba menggoda anak Tobrutnya. Lalu ketika ia mendengar pemberitahuan Ursula mengenai matanya yang sudah diperbaiki, hingga langsung mengingat dengan seekor Death Bear yang mencungkil matanya pada saat itu, Ursulan pun dengan tegas kembali memberitahukan bahwa tetesan dari pohon Yggdrasil lah yang menyembuhkan lukanya, dan dengan penuh rasa hormat, ia menggunakan bagian dari Yggdrasil untuk membuatkan Ein mata yang baru. Dengan kata lain, Ursula membuatkan si Ein mata baru, namun dengan menggunakan bagian dari pohon Yggdrasil. Tepatnya mata yang Ein miliki sekarang adalah mata palsu dari roh Yggdrasil. Dan karena Yuri yang meminta kepadanya, jadi dengan terpaksa Ursula pun membuatkan mata palsu untuk Ein. Bahkan Ursula juga sempat memberitahukan mengenai anak Tobrutnya Yuri yang ingin memberikan Ein kekuatan. Ein yang mendengar hal tersebut tentu langsung menanyakannya kepada si Tobrut Yuri. Kenapa Yuri berbuat sejauh itu? Yuri menjawab itu karena kau sangat baik. Pada saat itu juga, Ursula sempat kembali memberitahukan Ein bahwa jarang sekali ada orang jatuh ke tempat Yggdrasil. Dan walaupun mereka jatuh ke tempatnya, Yuri masih saja menyelamatkan setiap orang yang jatuh ke tempatnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang berterima kasih kepada Yuri. Sebaliknya setelah mereka mengetahui bahwa Yuri adalah Yggdrasil, manusia menjadi begitu berani untuk mematahkan ranting dan dedaunan. Itu sebabnya kata-katamu sangat membuatnya bahagia. Ein yang mendengar hal itu lagi, ia pun sontak kembali mengucapkan terima kasih untuk kedua kalinya yang bahkan sempat memberitahukan bahwa Yuri adalah penyelamat bagi dirinya. Sedangkan di sisi Yuri yang mendengar hal itu, sontak membuat wajahnya begitu merah merona seakan-akan pingsan. Namun, ya pada saat itulah Ursula menyuruh si Ein untuk segera pergi dari tempatnya. Tapi bertepatan pada saat itu, juga Yuri sempat memberitahukan ibunya bahwa di luar sana sangat berbahaya. Dan jika hal itu terjadi, kemungkinan Pangeran Ein-nya akan tewas. Dengan cueknya Ursula menjawab itu tak ada hubungannya dengan kita. Aku tak peduli apapun yang terjadi padanya. Akan tetapi, dengan begitu sedih tiba-tiba Yuri langsung memohon kepadanya agar bisa membantu si Pangeran Ein. Ia yang mendengar hal permohonan itu tentu langsung menyatakan bahwa sebagai penjaga, ia tak boleh terpisah terlalu jauh dari Yuri yang menjadi Yggdrasil. Jadi, kemungkinan tak mungkin ia akan bisa mengantar Ein keluar dari tempatnya. Bahkan, Ursula juga sempat memberitahukan soal sihir teleportasi yang juga tidak bisa digunakan di dalam ruangan bawah tanah. Yuri yang mendengar itu sontak membuat dirinya begitu kaget hingga sedih. Tepat ketika Ursula memeluknya, sambil memberitahukan jika dirinya sedih, maka Ursula juga ikut sedih. Di momen itulah Ursula menanyakan kepadanya, apakah ia peduli kepada Ein atau tidak. Ursula yang melihat gadis Tobrutnya yang begitu sedih, sambil memikirkan hal itu dalam beberapa detik, di momen itulah ia bersedia membantu si Ein, namun dengan cara melatih si Ein agar bisa menjadi pria yang kuat dan berurat. Lalu saat Ein tampak begitu termenung, karena menyadari mengenai dirinya yang akan dibantu keluar dari tempat tersebut, tapi tiba-tiba setelah pelukan Tobrut berhasil Ein lakukan, Ursula pun sempat kembali memberitahukan bahwa dirinya akan membimbingnya secara ketat. Bahkan ia juga takkan membiarkan Ein untuk menganggap bimbingannya begitu enteng. Ein yang mendengar hal itu sontak membuatnya begitu semangat sambil mengucapkan terima kasih. Dan singkat cerita, ketika mereka berdua sudah memasuki ruangan yang sebelumnya Ein disiksa, Ursula pun kembali menyatakan jika Ein belajar dengan lambat, kemungkinan si Ein akan pergi dengan umur yang tua. Dan maka dari itu, ia pun juga sempat menjelaskan mengenai dirinya yang ingin membuat Ein kuat dengan lebih cepat. Lalu, ketika ia menunjukkan sesuatu ke depan, namun Ein yang tak bisa melihat apa-apa dengan begitu kesal, ia pun kembali menendang si Ein sambil menjelaskan mengenai mata kiri Ein. Dengan penuh hormat, memiliki bagian dari pohon Yggdrasil yang bahkan sudah tertanam di dalamnya. Dan ketika Ein memberitahukan Ursula bahwa matanya tak ada perbedaan dari mata yang sebelumnya, dan Ursula menyuruh dirinya untuk menyadarkan diri, sambil memejamkan kedua matanya, ia pun langsung bergumam, "Mata kiriku yang asli dihancurkan oleh Death Bear. Dalam sekejap, aku mendapati diriku berada dalam kegelapan total.
Tapi, kemudian Tobrut Yuri memberiku cahaya. Pemandangan yang kulihat dan dunia yang akan kusaksikan mulai sekarang adalah menggunakan cahaya yang diberikan Yuri padaku. Setelah mengingat hal itulah, ia merasakan dengan matanya yang terasa hangat dan secara perlahan-lahan membuka matanya dengan hasil, dirinya pun bisa melihat ruangan itu yang dulunya gelap gulita sekarang menjadi terang. Bahkan Ursula juga sempat memberitahukan mengenai latihannya yang akan segera dimulai, namun dengan cara melemparkan sebuah batu yang mengarah ke monster kelelawar bernama Labirin yang sebelumnya pernah menyiksa si Ein. Monster Labirin yang menyadari dengan dirinya yang sudah terganggu tentu langsung bergerak ke arah mereka. Lalu ketika Ein berhasil menghindari serangan pertama dari monster Labirin, Ursula pun menjelaskan Ein mengenai dengan caranya adalah Ein harus menghindari semua serangan atau gerakan yang akan dilancarkan oleh monster Labirin. Ya, latihan itu adalah latihan awal yang dimana Ein akan lakukan. Kemudian saat Ein memberitahukan Ursula bahwa dirinya pernah melawan monster itu, namun ia disiksa secara menggenaskan. Ursula pun menjelaskan, tapi dengan memberitahukan mengenai mata Ein yang sekarang Ein miliki adalah mata roh yang berbeda dengan mata manusia, maka dari itu ia langsung menyuruh si Ein untuk mencoba mata rohnya. Setelah Ein menyadari dengan apa yang dimaksud oleh Ursula dan monster Labirin yang sudah bersiap melancarkan serangan, pada momen itulah ia mencoba menilai monster Labirin dengan adanya notif sistem yang memberitahukan dirinya soal skill monster Labirin yang mempunyai kecepatan terbang, yang bahkan ia juga diberitahukan bahwa monster Labirin akan memotong telinga kanannya menggunakan senjata sabitnya. Namun tepat ketika ia mengetahui hal tersebut, dan benar saja, tiba-tiba terpotonglah telinga kanannya yang membuat dirinya begitu kesakitan sambil berguling-guling seperti ikan yang digoreng. Ursula yang melihat momen itu dengan sempatnya ia memberitahukan kalau mata roh Ein menilai sesuatu dengan cara yang tak dapat dibandingkan oleh mata manusia. Kemudian saat Ein jatuh pingsan, Ursula pun membuat sebuah skill perlindungan sambil meneteskan air Yggdrasil ke telinga Ein. Dan dengan hasil bersambunglah telinga si Ein seperti sebelumnya. Maka dari itu, sambil membangunkan diri hingga bertanya-tanya, bagaimana bisa telinganya menyatu lagi? Ursula pun tentu menjelaskan bahwa itu karena air tetesan dari air Yggdrasil yang diberikan oleh anak Tobrutnya Yuri. Dengan ekspresi wajah yang begitu arogan, ia pun kembali mengatakan, namun dengan menyuruh si Ein untuk tenang, karena tak peduli seberapa hancurnya tubuh Ein nanti, ia akan selalu siaga untuk menyembuhkannya sampai tuntas. Artinya, secara harfiah, kau akan bekerja sampai mati untuk menguasai skillmu. Hingga pada saat itulah Ursula membuka skill perlindungannya, dan tiba-tiba ketika Ein langsung menilai gerakan si monster Labirin dengan notif pemberitahuan bahwa monster Labirin akan menyerang kaki kirinya dengan senjata sabit. Dengan ekspresi wajah yang begitu panik, ia pun bisa menyadari kalau matanya sekarang bukanlah mata manusia, melainkan mata roh dari Yggdrasil. Maka dari itu, saat ia akan kembali menilai monster Labirin, dengan adanya notif pemberitahuan bahwa monster Labirin ingin menyerang kaki kirinya dalam waktu 5 detik. Dan seperti yang ia duga, ternyata benar bahwa mata rohnya benar-benar berfungsi. Lalu ketika ia mulai memperhitungkan waktu selama 5 detik sesuai pergerakan dari monster Labirin, pada saat itulah ia berhasil menghindari serangan si monster Labirin dengan cara melompat ke arah samping. Menyadari hal itu, dengan ekspresi yang begitu bahagia, ia pun langsung memberitahukan Ursula namun. Ya, pada saat itulah ia tiba-tiba mendapatkan serangan kejutan dari monster Labirin. Dan ketika Ursula mengatakan kau terlalu sombong hanya karena menghindarinya sekali, ia pun langsung sadar sambil mengatakan, dia benar, aku tak boleh terlalu sombong. Di mana arah serangannya? Kapan dia menyerang? Aku perlu menilai keduanya saat aku bernapas. Hingga setelah mengatakan itulah ia kembali bangkit karena menyadari jika ia bisa menguasai kekuatannya, kemungkinan besar dunia atau hidupnya akan berubah. Alhasil, semua serangan yang dilancarkan oleh monster Labirin seketika, ia berhasil menghindari. Yang bahkan sambil menilai pergerakan monster Labirin dengan diberitahukan kalau monster Labirin akan menyerang mata kirinya dalam waktu 2 detik. Dan ketika ia akan menilai monster Labirin untuk kedua kalinya dengan notif pemberitahuan
bahwa monster labirin akan menyerang mata kanannya lagi dalam 3 detik. Ternyata ia masih saja berhasil menghindari sambil melaporkannya kepada Ursula mengenai dirinya yang secara sempurna berhasil menghindari serangan dari monster labirin. Namun tiba-tiba Ursula yang terlihat begitu tersenyum sambil mengatakan, seseorang belajar lebih cepat melalui rasa sakit seperti yang kuduga. Ia pun kembali membuat sihir pertahanan, kemudian kembali meneteskan air Yggdrasil kepada Ein. Tepat pada saat itu juga Ursula juga sempat mengusulkan kalau latihan Ein yang sekarang akan segera diselesaikan. Maka dari itu ia pun juga mengajak si Ein untuk melanjutkan pelatihannya ke selanjutnya. Dengan cara ia memberikan si Ein sebuah ranting tongkat kayu dari pohon Yggdrasil. Bahkan, siapa sangka ternyata ranting kayu Yggdrasil itu berasal dari Tobrut Yuri. Ya, Yuri menitipkan ranting kayu dari pohon Yggdrasil karena ia juga ingin membantu pangerannya si Ein. Kemudian, ketika Ursula kembali memberitahukan bahwa anaknya Yuri mematahkan ranting kayu Yggdrasil sambil menahan rasa sakit, di saat itulah ia mengancam si Ein jika Ein mematahkan ranting pemberian dari anak Tobertunya Yuri, maka dirinya pun berniat untuk menghancurkan tubuh Ein. Setelah Ein mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ursula, sambil memberitahukan mengenai dirinya yang akan menjaganya dengan berhati-hati, sambil menatap ranting pohon Yggdrasil, pemberian dari The Tobrut Yuri, dengan sempatnya ia kembali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Yuri. Hingga di saat monster labirin akan kembali melancarkan serangan, hingga membuat Ein langsung menilai dengan adanya pemberitahuan bahwa monster labirin akan menyerang kaki kanannya menggunakan sabit dalam waktu 3 detik. Dengan begitu fokus, sambil menodongkan senjata ranting kayunya, ia pun bisa mengetahui kapan dan arah monster labirin akan menyerangnya. Lalu, saat waktunya sudah tiba dalam 3 detik, hingga langsung melancarkan ayunan tebasan ranting kayunya, siapa sangka ternyata monster labirin berhasil menghindari serangannya yang membuat dirinya sampai bertanya-tanya kepada Ursula. Ursula memberitahukan jika dirinya selambat itu kemungkinan besar ia tidak akan pernah menang melawan monster labirin. Laku ketika ia kembali menanyakan dengan mengatakan, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Dengan begitu cuek, Ursula pun menjawab, namun dengan menyuruh dirinya untuk memikirkannya secara sendiri. Mendengar hal itu sambil memfokuskan diri dan berniat untuk kembali menyerang namun ya, lagi-lagi dengan mudahnya monster labirin masih saja bisa menghindari serangannya yang bahkan membuat dirinya sampai bingung dengan diiringi bergumam di dalam benaknya. Kukira itu sudah pasti, dia juga memiliki otak untuk berpikir. Kemungkinan besar dia akan menghindari senjata yang ada di depannya. Dengan memejamkan mata sambil kembali berpikir, kalau mata manusia dan roh melihat dengan cara berbeda, pada momen itulah ia berhasil menguasai penilaian super yang dimana ia bisa melihat pergerakan monster labirin yang sangat lambat dan diiringi dengan notif pemberitahuan sistem soal serangan monster labirin yang ingin menyerang kaki kirinya. Alhasil dari serangan pemukulannya, seketika berhasil mengenai kepala monster labirin yang bahkan membuat monster labirin itu terhantam ke bawah sampai menimbulkan sebuah ledakan yang sangat keras. Lalu, ketika ia mengetahui soal lambatnya pergerakan si monster labirin karena penilaian super, dan juga menyadari mengenai dirinya yang juga berhasil mengalahkan monster, apalagi rank S untuk pertama kali, dengan begitu senang sampai berteriak tiba-tiba. Ya, pada saat itu juga terlihatlah dengan sekumpulan beberapa monster labirin lain. Maka dari itu Ursula pun menyuruh si Ein untuk mengalahkan mereka semua. Dan singkat cerita beberapa menit kemudian, ternyata dengan mudahnya si Ein berhasil mengalahkan mereka semua, yang bahkan sampai Elengsung bertanya-tanya kepada Ursula. Lalu saat Ursula mengatakan bahwa sudah waktunya Ein untuk melanjutkan latihan ke selanjutnya, dan Ein kembali menanyakan soal seperti apakah latihan yang Ursula maksud, Ursula pun kembali menjelaskan bahwa Ein harus menilai kemampuan monster labirin dan menjadikan kekuatan dari monster labirin sebagai miliknya sendiri. Dengan kata lain, Ursula menyuruh si Ein untuk menilai mayat monster labirin yang ia kalahkan. Kemudian langsung mengambil skill kekuatan monster labirin layaknya seperti Jinwo yang membangkitkan atau mensumom monster yang sudah mati.
Nah jadi, inilah keseluruhan cerita dari video anime Fugushoku Kanteshi ga Jitsu Saikyu Data episode suatu kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.